Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membeli altcoin. Jadi sebelumnya udah dijelaskan mengenai apa itu Bitcoin dan gimana caranya teman-teman ini membeli Bitcoin. Praktek dari nol sampai teman-teman bisa. Nah, di sini akan dibahas lagi yang lebih spesifik ya, yaitu adalah altcoin. Jadi mungkin di sini teman-teman banyak ya yang mendengar ya istilah altcoin, ya, terus kepo ya, terus FOMO. Gimana sih sebenarnya cara membeli altcoin? Jadi sebelum kita menjelaskan cara membeli altcoin, kita bedah dulu ya apa itu altcoin. Nah, pada dasarnya di market crypto itu ada dua jenis aset ya. Pertama itu adalah Bitcoin dan kedua itu adalah altcoin. Jadi apa sih altcoin? Altcoin itu merupakan aset kripto lain selain Bitcoin. Jadi altcoin itu adalah singkatan dari alternatif coin. Jadi apapun yang di luar Bitcoin itu dia masuknya ke dalam altcoin. Jadi memang altcoin ini adalah entitas yang berbeda ketika kita bandingkan dengan Bitcoin. Jadi sebenarnya apa sih bedanya ya? Mungkin kalau teman-teman lihat ini beda spesies ya. Kalau Bitcoin ini mungkin seperti jeruk ya. Kalau altcoin ini mungkin seperti apel analoginya. Jadi berbeda buah, berbeda fungsi dan juga berbeda tujuan. Kalau kita mengenal Bitcoin, ini tujuannya adalah store of value ya. Di mana jumlahnya ini hanya maksimal 21 juta. Yang mana jumlah yang terbatas tersebut ini menyebabkan Bitcoin ini dianggap sebagai store of value atau aset untuk menyimpan nilai. Jadi Bitcoin ini dianggap seperti emas digital ya atau digital gold karena jumlahnya yang terbatas dan nilainya ini semakin naik ya. Salah satu yang menyebabkan nilai Bitcoin ini terus naik itu adalah mekanisme dan juga protokol Bitcoin yang namanya Bitcoin halving, yang mana setiap 4 tahun sekali reward dari para penambang ini selalu dikurangi. Jadi Bitcoin halving menyebabkan harga Bitcoin ini jauh lebih berharga ya setiap siklusnya atau setiap cycle-nya. Altcoin di sini ini memiliki fungsi yang jauh berbeda dengan Bitcoin, di mana altcoin ini disebut juga ya sebagai utility token atau suatu aset yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Apa itu fungsi tertentu? Ya karena Bitcoin ini kan hanya untuk menyimpan nilai seperti emas. Emas itu nggak banyak fungsinya bisa digunakan ya, mungkin perhiasan ya. Tapi fungsi lainnya ini kurang ya, sehingga itulah muncullah yang namanya altcoin ini. Jadi altcoin ini adalah suatu substitusi ya dari keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh Bitcoin, sehingga muncullah altcoin ini. Jadi apa aja fungsinya altcoin ini? Fungsinya ada banyak ya. Pertama ini dia sebagai stable coin atau koin yang nilainya stabil. Biasanya ini di back ya dengan uang asli atau dengan komoditas tertentu. Contohnya USDT ya, USD Tether. Itu adalah stable coin yang nilainya ini di back dengan dolar ya. Jadi 1:1 dengan dolar. Jadi setiap 1 USDT terbit ya, ini ada $1 yang distorkan ke dalam protokolnya. Itu kita juga bisa melihat ya. Dan di sisi lain kita juga mengetahui ada stablecoin yang berbasis emas dan lain sebagainya. Jadi memang stablecoin memiliki fungsi untuk menahan nilai fluktuasi yang ada di market kripto ya. Jadi flow-nya seperti kita memasukkan uang ke sini ya, uang fiat ya, kemudian jadi stablecoin, baru stablecoin ini kita belikan aset kripto yang lain, misalkan Bitcoin atau altcoin. Nah, kemudian ini ada fungsi lain ya, misalkan teman-teman mau membangun decentralized application atau suatu sistem aplikasi di atas jaringan blockchain. Itu teman-teman membutuhkan strategi smart contract yang mana itu problemnya di-solve oleh ETH atau Ethereum. Nah, misalkan teman-teman di sini mau fungsi lain ya. Misalkan teman-teman mau meminjam uang ya, lending protokol. Itu juga ada di sektor DeFi. Jadi altcoin ini karena memiliki utilitas yang berbeda-beda ya. Ini selalu ada sektor yang berbeda-beda di altcoin ini. Ada yang sektornya entertainment ya untuk main game dan lain sebagainya. Itulah yang membuat altcoin ini unik ya, karena fungsinya ini jauh berbeda dengan Bitcoin. Jadi bukan apple to apple ya kalau nyamain Bitcoin sama altcoin ya. Bitcoin itu seperti jeruk ya, altcoin itu seperti apel ya. Jadi dua buah yang berbeda, rasanya berbeda pula. Jadi karena rasanya berbeda ya, kandungannya juga berbeda. Inilah kenapa kita nggak bisa menyamakan ya, antara Bitcoin dan juga dengan altcoin. Lalu apa positifnya trading altcoin? Ada banyak ya sisi positifnya. Pertama ini adalah tingkat
keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada Bitcoin ya. Jadi potential gain-nya ini jauh lebih tinggi altcoin. Kenapa? Karena altcoin ini kapitalisasi pasarnya itu jauh lebih kecil daripada Bitcoin. Apa itu kapitalisasi pasar? Jadi kapitalisasi pasar itu adalah perkalian antara supply coin yang beredar atau supply aset yang beredar dikalikan dengan harga. Bitcoin ini sudah sangat tinggi kapitalisasi pasarnya ya. Jadi dari belasan tahun yang lalu udah banyak orang yang memasukkan ya uang mereka, fiat mereka ke dalam Bitcoin ya. Jadi analoginya bulat-bulat ini uang ya. Sehingga ya kapitalisasi pasar dari Bitcoin ini sangatlah tinggi. Apa yang terjadi ketika udah banyak orang yang memasukkan uang ke dalam Bitcoin ini ya. Jadi untuk dia bisa lebih naik tinggi lagi, ini dibutuhkan ya uang yang lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam market dari Bitcoin. Itulah kenapa kapitalisasi pasar Bitcoin yang sangat besar ini menyebabkan potential gain atau kenaikan harga dari Bitcoin ini relatif lebih kecil dibandingkan altcoin. Kenapa altcoin di sini bisa naiknya tinggi? Karena baru sedikit orang yang berinvestasi di sini, ya. Ilustrasinya seperti ini, sehingga untuk menaikkan harga altcoin lebih tinggi lagi, ini dibutuhkan uang yang jauh lebih sedikit, ya, yang masuk ke dalam sini untuk membuat harganya ini naik berkali-kali lipat. Jadi kalau kita ngomong ya safe to say Bitcoin ini naiknya puluhan persen ya di dalam satu range ketika market ini bullish ya Bitcoin mentok 30-an persen. Tapi altcoin ini bisa naiknya ini 300%. Itulah kenapa banyak orang yang bilang kalau altcoin itu adalah leverage dari Bitcoin. Karena kenaikan altcoin ini jauh lebih tinggi daripada Bitcoin. Tapi ingat, keuntungan selalu berbanding lurus dengan potensi kerugian. Ya. Jadi kalau Bitcoin ini mungkin kadang koreksinya 10% ya. Ini altcoin ini koreksinya bisa sampai 70 atau 80% ya. Jadi lebih dari setengah ya uang teman-teman bisa hilang ketika teman-teman trading dengan altcoin ini. Kenapa kok bisa hilang uangnya? Karena ketika uangnya ini dihapus dari peredaran, ya harganya ini jauh lebih turun. Ya. Sementara kalau Bitcoin ini uangnya dihapus dari peredaran, ya ini dia turunnya kecil teman-teman. Ya. Itulah kenapa downside dari Bitcoin ini jauh lebih kecil daripada altcoin. Tapi selalu ada risiko yang sebanding dengan tingkat keuntungan. Itulah kenapa trading altcoin di tahun 2024 ini membutuhkan expertise khusus. Kenapa butuh expertise khusus? Kalau zaman dulu ya teman-teman di tahun 2018 let's say, ini trading altcoin ini jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena ada sedikit altcoinnya ya. Tapi sekarang ya di tahun 2024 ini altcoinnya ini jauh lebih banyak ya. Bahkan yang terdaftar itu ada puluhan ribu. Itulah kenapa untuk memilih ya satu atau dua dari puluhan ribu pilihan ini membutuhkan suatu expertise khusus. Itulah kenapa ada yang namanya paradox of choice ya, karena terlalu banyak pilihannya. Sementara kalau teman-teman ya di tahun 2018 itu pilih apapun. Ya, saya bilang hampir pilih apapun. Kamu hanya beli 2 altcoin ini ya. Itu terbang semua karena pilihannya terbatas. Kalau sekarang ada puluhan ribu, gimana kamu cara milihnya ya? Mungkin milih satu ini ya, tapi dia performanya jauh lebih buruk ya. Ternyata yang perform malah yang ini dan lain sebagainya. Itulah kenapa membeli altcoins itu membutuhkan suatu expertise khusus. Butuh keahlian untuk memilih. Jadi nggak asal bisa beli tutup mata terus cuan. Ya, harus membutuhkan expertise khusus ketika teman-teman ini membeli altcoins. Nah, langsung kita membahas mengenai 3 hal atau 3 keahlian ketika teman-teman ini mau membeli altcoins. Pertama, yaitu adalah keahlian melihat narasi, ya, atau yang disebut juga dengan narrative research. Kemudian, ya, kedua itu adalah technical research atau keahlian teman-teman untuk melakukan analisa teknikal. Dan yang ketiga itu adalah fundamental research atau di sini adalah cara untuk melihat nilai intrinsik dari market itu sendiri. Jadi ada 3 ya, kita harus melihat narasinya apa, melihat secara teknikal dan juga ketiga ini melihat fundamentalnya. Yang mana narasi ini merupakan suatu sektor tertentu, ya, area tertentu yang sedang diincar oleh para investor, baik itu investor retail maupun investor yang besar atau para smart money. Jadi narasi ini sangat beken ya akhir-akhir ini karena terlalu banyaknya altcoin yang ada, sehingga harus dikhususkan ya ini narasinya apa.
Itulah mengapa beberapa tahun ini itu kita harus trading menggunakan narasi. Karena kalau nggak ada narasinya ya teman-teman, ini nggak akan bisa optimal dengan memilihnya ya. Karena terlalu banyak ya paradox of choice, sehingga kita harus berkonsentrasi terhadap narasi apa yang lagi happening di market. Dan ini memiliki tingkat ya sampai 50% untuk mempengaruhi ya keberhasilan ketika teman-teman melakukan trading di market altcoin. Kedua, ya ini adalah technical. Apa ini technical? Technical ini terkait dengan data historis harga di masa lalu. Sehingga teman-teman bisa menentukan kira-kira di mana titik teman-teman melakukan pembelian ya, dan kapan teman-teman ini melakukan penjualan ya. Karena memang technical analysis itu sifatnya bukan untuk memprediksi, tapi mengantisipasi pergerakan harga. Jadi misalkan harga ada di range ini, saya akan melakukan pembelian. Dan ketika harga ada di range ini, saya ini melakukan penjualan. Itulah fungsi melakukan analisa teknikal. Dan ini memiliki tingkat keberhasilan ini sampai 30%. Ya, jadi meskipun narasinya bagus ya, tapi kalau memang harganya udah terlalu tinggi waktunya jual, ya kamu jangan membeli. Ya, karena itulah tingkat keberhasilan di sini mencapai 30%. Dan yang terakhir, ini adalah fundamental. Fundamental ini untuk menilai ya, apakah ini nilai intrinsiknya tinggi atau enggak. Nilai intrinsik itu apa? Nilai intrinsik itu adalah nilai yang terkandung di dalam projectnya. Jadi nilai intrinsik ini yang membuat project ini dianggap memiliki value. Jadi ketika nilai intrinsiknya ini jauh lebih besar ya daripada nilai pasarnya, ini berarti project ini under value. Nah ini jadi analoginya, fundamental ini seperti membuka ya isi semangka ya. Kadang semangka ini di luar ini terlihat sangat hijau ya, ini contohnya semangka. Tapi ketika semangkanya itu dibuka ya, itu belum tentu ya teman-teman, ini isinya ini merah ya. Jadi itulah pentingnya melakukan analisa fundamental, karena teman-teman jangan beli kucing dalam karung ya. Ketika teman-teman beli kucing dalam karung ya, yang ada teman-teman membeli barang yang sangat overvalue ya. Itulah mengapa teman-teman harus melakukan analisa fundamental. Nah, selanjutnya kita akan membedah ya bagaimana teman-teman ini melakukan narrative research atau melakukan riset untuk melihat narasi apa yang akan terjadi di market crypto. Jadi market crypto ini selalu memiliki ketergantungan ya, atau selalu bersinggungan dengan traditional market yang ada di luar. Jadi tech company di luar sana ini selalu memiliki kesinambungan dengan market crypto yang ada di dalam. Jadi itulah mengapa banyak teknologi yang di luar ini ditransformasikan ke dalam jaringan blockchain untuk kemudian disebut ya sebagai berbagai project Web3 ya. Dimana di sini ketika di luar sana yang diomongkan itu AI, ini pasti ada banyak project Web3 yang juga membuat project crypto AI. Jadi project AI tapi di dalam jaringan blockchain. Jadi ini contohnya ya, artificial intelligence in 2024 ya. Jadi the most important AI trend in 2024 ini dari IBM. Jadi teman-teman bisa menggunakan Google ya sebagai tools utama untuk kira-kira menjaring ya narasi apa sih yang hot, narasi apa sih yang happening di market. Jadi teman-teman bisa kurasi semua informasi, kurasi semua berita yang ada di Google ya untuk menentukan kira-kira narasi apa yang sedang terjadi di market saat ini. Nah ini misalkan topiknya ini adalah AI ya, atau artificial intelligence. Itu berarti token-token AI ya secara spesifik ini akan mengalami kenaikan. Nah kadangkala teman-teman juga bisa membuat yang namanya narrative calendar seperti yang dibuat official oleh Akademi Crypto. Jadi di Q1 ya kita ungkapkan bahwa spatial computing dan juga AI atau artificial intelligence ini akan menguasai market crypto, dan memang itu beneran terjadi. Jadi itulah fungsinya teman-teman jauh hari ya, mengkurasi segala informasi dari berita, dari news, dari report ya, dari jurnal dan berbagai informasi-informasi lain yang kemudian teman-teman satukan jadi satu untuk menentukan kira-kira narasi ini terjadinya kapan. Nah ini sebagai contoh ya kita bahas AI yang memang sudah terjadi di Q1 2024 kemarin, tapi nggak ada salahnya ini bisa kita bahas ya di sini. Bagaimana cara mencari koin AI-nya ya? Ini kan udah terjadi ya narasinya. Nah ini teman-teman bisa memanfaatkan berbagai platform basic crypto data. Jadi platform basic crypto data itu adalah platform yang menyajikan berbagai informasi dasar mengenai project-project crypto yang ada. Teman-teman bisa pakai CoinGecko, CoinMarketCap atau CryptoSlate. Balik lagi kita tidak berafiliasi atau tidak disponsori ya berbagai platform ini. Ini platform yang kita gunakan. Misalkan contohnya tadi kita lihat project AI
yang akan mengalami kenaikan ya. Misalkan di sini udah jelas ya, top artificial intelligence AI coins by market cap. Jadi teman-teman bisa search di Google ya, misalkan AI coin seperti itu. Nah, ini akan didirect ke CoinGecko ya atau coin market cap. Di sini kita gunakan coin market cap. Nah, ini koin-koin yang di atas, ini koin yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi. Ya, istilahnya orang banyak masukin duitnya ke berbagai koin-koin ini. Pertama ini adalah Bitensor ya atau TAO. Kemudian ada Render, RNDR, The Grab, GRT, FET, Singularity Net, EGX, dan lain sebagainya. Semakin turun, ini semakin kecil kapitalisasi pasarnya. Itu berarti semakin tinggi pula risikonya. Jadi yang relatively ya safe risk atau risikonya ini relatif ketakar lah ya istilahnya. Ini ada yang di bagian-bagian atas ini. Semakin bawah, semakin turun ini semakin kecil banget ya market capnya. Sehingga ketika kamu membeli, ini potensi koreksinya ini jauh lebih tinggi daripada kamu membeli yang ada di atas-atas ya. Itulah kenapa fokus ke 5 besarnya ya. Dimana di sini 5 besarnya itu ada Singularity, Fetch.ai, GRT, Render, dan juga Bitensor atau TAO. Misalkan di sini kita akan bedah mengenai Singularity atau EGX. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya fundamentalnya dari Singularity atau EGX. Di sini market cap ya, di mana di sini market cap ini adalah perkalian antara circulating supply yang beredar ini dikalikan dengan harganya ini. Itulah keluar yang namanya market cap. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ya circulating supply dibandingkan dengan maximum supply-nya. Yang mana maximum supply-nya ini adalah 2 miliar koin. Dan yang keluar sekarang ini adalah kurang lebih ya 1,28 miliar. Jadi itu artinya ada sekitar 700-an juta lagi koin EGX yang akan keluar ke market. Nah, ini kita udah tahu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk website resminya ya, bisa teman-teman lihat. Balik lagi kita juga nggak berinvestasi ke Singularity, nggak ada kaitan juga ya dengan perusahaan ini atau kenal dengan foundernya. Kita hanya membuat video ini untuk tujuan edukasi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya bahwa project-project AI on blockchain ini altcoin ini memiliki visi dan misi yang berbeda ya dengan Bitcoin. Itulah kenapa altcoin ini adalah project yang memiliki utilitas-utilitas tertentu. Jadi bisa teman-teman lihat di websitenya ya, resminya ini bisa teman-teman cek di CoinGecko. Nah, di sini juga teman-teman juga bisa lihat white papernya dari Singularity Net atau EGX. Di sini dijelaskan ya, kalau di saham ini namanya prospektus. Ya, kira-kira ini proyeknya seperti apa, kemudian roadmapnya seperti apa, siapa aja yang mengerjakan ini bisa teman-teman baca di white papernya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat ya aktivitas-aktivitas on-chain lain melalui platform yang namanya token terminal, di mana di sini akan ada banyak sekali ya project yang mana teman-teman bisa gunakan ya informasinya untuk menganalisa on-chain-nya seperti apa, ya kinerjanya seperti apa di dalam jaringannya. Contohnya ini Chainlink ya, kinerjanya lagi menurun dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan teman-teman punya analisa ya. Balik lagi kita juga tidak disponsori ya oleh token terminal. Di sini hanyalah platform-platform yang kita gunakan. Nah, selanjutnya balik ke EGX ya. Di mana di sini kita lihat ya narasinya AI, kemudian fundamentalnya EGX ini juga lumayan oke ya, lumayan solid setelah kita melihat ya market cap-nya ya 1,1 billion dengan maksimum supply 2 billion. Jadi untuk naik 2 kali lipat ini masih sangat mungkin. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan platform TradingView. Sekali lagi kita nggak disponsori untuk mencari koin ya atau token yang mau kita analisa. Di mana kita tadi mau menganalisa EGX. Di sini kita bisa pilih ya salah satu chart dari EGX dan di sini kelihatan ya. Ini saya selalu sarankan gunakan time frame yang besar. Contohnya ini adalah weekly, bisa teman-teman gunakan untuk melihat lebih dalam. Jadi semakin besar time frame yang teman-teman gunakan itu tingkat validnya ini semakin tinggi. Nah, ini bisa kita lihat ya. Weekly chart dari EGX ini ada di area yang ideal membeli. Kenapa? Karena kalau kita misalkan tarik ya Fibonacci dan di sini ini ada di area sekitar 0,5 dan di sini mendekati ya area beli dari EMA-nya ini. Jadi secara tren ini melakukan koreksi. Jadi kalau kita lihat di market itu adalah primary ya, tren utama dan juga kemudian secondary dan juga ada possible melakukan primary lagi. Jadi di range ini ya kita bisa melihat bahwa ini adalah range yang ideal untuk membeli EGX ya atau Singularity. Jadi ini dia siap untuk membuat tren primary yang baru ya. Jadi ini lagi di secondary trend
atau di tren yang koreksi ya istilahnya ya. Dimana ini adalah suatu pola ya atau kecenderungan yang mana kita bisa melakukan pembelian ya untuk AJIX atau Singularity. Untuk melakukan pembelian ya ini bisa teman-teman gunakan salah satu platformnya adalah Indodax ya. Balik lagi nggak disponsori. Jadi Indodax juga salah satu yang cek centralized exchange yang paling lengkap di Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali list altcoinnya yang mau teman-teman beli. Ya ini misalkan kalau di sini adalah AJIX tadi ya, bisa di search. Nah ini teman-teman bisa lihat ini adalah market dari AJIX to IDR. Dimana kalau di sini misalkan saya mau beli ya Singularity atau AJIX, misalkan saya mau beli 1 juta rupiah ya, bisa pakai market dan klik beli Singularity. Nah, order beli telah berhasil dipasang. Nah, ini semudah itu untuk teman-teman mau membeli altcoin. Nah, jadi ketika harganya nanti udah naik lagi, misalkan di $2 ya, ini saya bisa klik market instan dan jual 100% untuk saya melakukan take profit atau pengambilan keuntungan. Oke guys, jadi itu video mengenai cara membeli altcoin. Jadi harus teman-teman pahami bahwa altcoin ini adalah market yang penuh dengan risiko, sehingga satu-satunya yang bisa membatasi risiko dan peluang kerugian itu adalah kita sendiri. Karena profitnya juga buat kita sendiri, jadi kita juga nggak bisa nyalain orang lain atas keputusan pembelian yang kita buat sendiri. Dan video hari ini adalah murni untuk tujuan edukasi. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.